Oh, sebelah boleh panas, kita mah gaya bebas. Perkenalkan, nama saya Tidi Facani, saya dari kelas YD Pendidikan Ekonomi, NPM saya 2023-14-500-781. Ontologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Ontologi adalah cabang filsafat yang berfokus pada studi tentang kebenaran dan realitas. Istilah ini berasal dari kata Yunani, ontos yang berarti keberadaan dan logos yang berarti studi. Ontologi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa yang benar-benar ada, atau apa sifat dasar dari entitas-entitas yang ada. Pentingnya ontologi. Ontologi penting karena memberikan landasan konseptual bagi ilmu pengetahuan. Dengan memahami struktur dasar dan kategori-kategori dari apa yang ada, ilmuwan dan filsuf dapat mengembangkan teori dan model yang lebih akurat tentang dunia. Tujuan presentasi. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan apa itu ontologi, sejarah, dan perkembangannya, serta bagaimana ontologi diterapkan dalam ilmu pengetahuan dan metodologi ilmiah. Kami juga akan melihat beberapa studi kasus tentang penerapan ontologi dalam bidang tertentu seperti ilmu komputer. Apa itu ontologi? Definisi ontologi yaitu studi tentang hakikat, keberadaan, realitas, dan kategori-kategori dasar yang ada. Mencakup pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti apa yang benar-benar ada, bagaimana entitas-entitas tersebut berhubungan satu sama lain, dan apa pentingnya ontologi dalam filsafat dan ilmu pengetahuan, yaitu memberikan landasan konseptual untuk memahami struktur realitas, dan yang kedua, membangun kerangka dasar bagi berbagai disiplin ilmu untuk mengembangkan teori dan model. Sejarah dan perkembangan ontologi. Filsafat Yunani kuno. Yang pertama, Parmenides menekankan bahwa keberadaan itu tetap dan tidak berubah. Yang kedua ada Plato, mengajukan teori tentang dunia, ide, dan bentuk sebagai realitas sejati. Dan yang ketiga ada Aristoteles, mengembangkan kategori-kategori dasar keberadaan dan menyusun karya besar metafisika. Dan ada perkembangan di era modern. Yang pertama ada René Descartes, dualisme antara pikiran dan materi. Dan yang kedua ada Immanuel Kant, membahas perbedaan antara dunia fenomenal yang tampak dan dunia yang nominal yang ada sebenarnya. Dan yang ketiga ada Martin Heidegger, mengeksplorasi konsep being atau keberadaan dan memperkenalkan fenomenologi eksistensial. Peran ontologi dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, ada memahami konsep dasar dan struktur ilmu, yaitu ontologi membantu dalam menentukan kategori dasar dari entitas yang dipelajari dari ilmu pengetahuan. Contoh, seperti definisi atom dalam fisika, spesies dalam biologi, atau masyarakat dalam sosiologi. Dan yang kedua, membangun teori dan model ilmiah. Ontologi menyediakan kerangka kerja konseptual yang diperlukan untuk pengembangan teori dan model ilmiah yang koheren. Contoh, model atom Bohr dalam fisika, teori evolusi dalam biologi.
Dan yang ketiga ada penerapan dalam berbagai disiplin ilmu. Yang pertama ada fisika sebagai struktur dasar materi dan energi. Dan yang kedua ada biologi, yaitu kategori kehidupan dan evolusi. Dan yang ketiga ada sosiologi sebagai struktur masyarakat dan interaksi sosial. Hubungan ontologi dengan metodologi ilmiah. Pertama ada pengaruh ontologi terhadap metode ilmiah. Ontologi menentukan apa yang dianggap sebagai entitas dan fenomena yang layak untuk diteliti. Dan yang kedua ada mengarahkan pilihan metode penelitian yang sesuai dengan sifat dari entitas yang diteliti. Contohnya yaitu materialisme dalam sains eksperimental dengan menganggap bahwa semua fenomena dapat dijelaskan melalui materi dan energi. Dan yang kedua, penggunaan eksperimen dan observasi untuk menguji hipotesis tentang dunia fisik. Contohnya yaitu konstruktivisme dalam ilmu sosial yang menganggap bahwa realitas sosial dibentuk oleh interaksi manusia dan persepsi subjektif. Dan yang kedua, penggunaan metode kualitatif seperti wawancara dan studi kasus untuk memahami pengalaman manusia. Studi kasus ontologi dalam penelitian ilmu komputer. Yang pertama ada ontologi dalam ilmu komputer, yaitu penerapan ontologi untuk memahami dan mengelola informasi yang kompleks atau membangun struktur data yang koheren dan konsisten. Yang kedua ada ontologi dalam kecerdasan buatan. Penggunaan ontologi untuk representasi pengetahuan dalam AI. Contohnya yaitu ontologi medis untuk sistem diagnosis berbasis AI. Dan yang ketiga adalah ontologi web dan pengembangan basis data semantik. Ontologi web language atau OL untuk pengembangan web semantik, yaitu contohnya menggunakan OL untuk meningkatkan interoperabilitas dan integrasi data di web. Kesimpulannya yaitu ontologi sebagai studi tentang hakikat, keberadaan, dan realitas memainkan peran penting sebagai dasar filosofis dalam pengembangan ilmu dengan memahami struktur dasar dan kategori dari apa yang ada. Ilmuwan dapat mengembangkan teori dan model yang lebih akurat dan koheren. Kami telah melihat bagaimana ontologi berperan dalam menentukan kategori dasar entitas dalam berbagai disiplin ilmu, membangun kerangka kerja konseptual untuk mengembangkan teori ilmiah, dan mempengaruhi metodologi penelitian. Ontologi juga memiliki penerapan praktis yang signifikan, seperti dalam ilmu komputer, di mana ontologi digunakan untuk mengelola informasi kompleks, membangun sistem kecerdasan buatan yang lebih cerdas, dan mengembangkan web semantik. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.